Berikan kebersamaan hari ini dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah sebuah rangkaian yang sangat istimewa. Inaugurasi Petani Milenial Angkatan 2021. Sebelum kita akan memulai seluruh rangkaian acara, izinkan saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu dan juga seluruh tamu undangan, hari ini saya sudah melaksanakan vaksinasi sebanyak 3 kali dan juga sudah melaksanakan swab antigen dengan hasil negatif. Mohon izin selama rangkaian acara ini berlangsung, saya akan melepas masker tetapi akan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Sampurasun. Senang sekali saya Syara Ayu bersama dengan sosok-sosok yang sangat istimewa yang terus berdedikasi untuk bangsa Indonesia. Hari ini izinkan saya terlebih dahulu untuk bisa menyapa beberapa tamu yang sudah meringankan langkah hadir menjadi bagian yang teristimewa untuk rangkaian acara kita di siang hari ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Selamat datang Pak Gubernur, boleh berikan tepuk tangannya. Yang kami hormati, Rektor dari IPB, Profesor Dr. Arif Satria. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih banyak Pak. Beserta dengan istri, tentu saja terima kasih Ibu Retna Widayawati. Dan tentu hadir bersama dengan kami Wakil Bupati Bogor, Bapak Haji Iwan Setiawan SE. Wilujeng Sumping Bapak, terima kasih. Bogor sangat istimewa. Dan tentu saja hadir juga bersama dengan kami Forkopimda dari Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat atau yang mewakili, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga hadir bersama dengan kami menjadi bagian yang sangat istimewa, Komisaris Utama Independen Bank BJB, Bapak Farid Rahman. Kami ucapkan selamat datang Pak Farid. Hadir juga bersama dengan kami Komisaris Independen Bank BJB, Bapak Fahlino F. Schweb. Kami ucapkan selamat datang Pak. Sebuah kebanggaan juga hadir bersama dengan kami, Direktur Komersial dan UMKM Bank BJB, Ibu Nancy Adistiasari. Tentu saja hadir juga untuk seluruh para off-taker dan yang lebih istimewa lagi. Hari ini telah hadir total 1.249 petani milenial yang hadir baik daring maupun luring. Bagi yang daring saya boleh minta lambaikan tangannya 949 orang. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung. Dan di ruangan ini hadir secara langsung 300 petani milenial angkatan 2021, mana suaranya? Semangat yang begitu istimewa hari ini, sosok-sosok muda yang tentu mencintai Indonesia dengan bertani. Karena sekali lagi, petani itu keren. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan dan juga seluruh para petani milenial yang hadir hari ini, sama-sama kita ketahui bahwa program petani milenial adalah program unggulan Provinsi Jawa Barat yang diluncurkan 1 tahun ke belakang, Maret 2021. Program ini dilakukan menjawab persoalan sektor pertanian dengan menggandeng milenial, mitra petani muda, dan pemangku kepentingan Jawa Barat dalam kolaborasi Pentahelix. Program ini disampaikan secara resmi pertama kali oleh Gubernur Jawa Barat di acara West Java Food and Agriculture Summit 2020 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat. Dan tentu saja program petani milenial ini bertujuan mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang memiliki inovasi, gagasan dan juga kreativitas. Sekali lagi selamat datang di inaugurasi Petani Milenial Angkatan 2021. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan dan juga seluruh petani milenial yang dengan semangat begitu istimewa. Hari ini saya akan mengundang Bapak dan Ibu untuk sama-sama meningkatkan kembali rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan dan juga teman-teman dari Petani Milenial Angkatan 2021. Setelah kita membangun kembali rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan dan juga mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari ini juga kita akan mengajak Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan untuk bersyukur atas keberkahan, rahmat, dan juga kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan membacakan doa. Doa kali ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz Profesor Dr. Insinyur Hamim MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Rektor IPB dan seluruh hadirin, baik yang hadir secara luring maupun daring. Marilah kita mengawali kegiatan acara yang sangat bagus ini dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya untuk memimpin secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru, wa lakal mannu, wa lakal fadlu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahfati wal ahad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu, segala syukur bagimu, segala rahmat dan nikmat hanya milikmu, dan segala keutamaan hanya datang dari Engkau ya Allah. Wahai Zat yang membelah bumi yang tandus menjadi kebun-kebun yang indah dan lebat, Zat yang menciptakan binatang ternak dan ikan-ikan di lautan sebagai sumber minuman dan daging yang segar bagi kami, Zat yang mengilhamkan lebah-lebah untuk membuat sarangnya di pohon-pohon dan gunung-gunung. Subhanakal ba'isul waris wa mislu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Maha suci Zat yang maha menumbuhkan dan membangkitkan serta maha mewariskan, yang buat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Berkahilah pertemuan kami hari ini dalam rangka inaugurasi Petani Milenial 2021. Sebuah itikat baik bagi kami, IPB, para alumni, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendarma baktikan semua ilmu dan hikmah yang telah Engkau berikan untuk membangun pertanian Indonesia. Jadikanlah niat kami yang kecil ini menjadi mata air bagi lahirnya generasi-generasi petani modern yang handal, yang mampu mengelola dan mensyukuri nikmat yang Engkau berikan atas bumi pertiwi yang subur ini untuk kebaikan bangsa kami dan umat manusia. Berikan pula kami kemampuan untuk menunaikan hak-haknya atas tanaman yang telah Engkau tumbuhkan itu ya Allah, sesuai dengan apa yang telah Engkau berikan. Mudahkanlah kami di dalam melangkah dan membangun jejaring atas dasar kebaikan dan takwa.
Jauhkanlah kami dari perbuatan yang dapat membawa kerusakan dan dosa yang akan membawa kemurkaan Engkau. Kami sadar ya Allah, kelemahan kami sangat banyak. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan tambahkan ilmu dan hidayah yang akan memandu kami di dalam kehidupan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan seluruh bangsa ini. Wahai Zat yang Maha Pengampun, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa min du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Profesor Dr. Insinyur Hamim MSI yang sudah memandu doa kita. Semoga doa yang kita ijabahkan kepada Allah mudah-mudahan didengarkan dan bisa diwujudkan sebagai langkah awal kita, langkah kebersamaan kita, langkah kerjasama dan silaturahmi yang begitu istimewa untuk Indonesia. Baik Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, sebelum kita akan melanjutkan beberapa rangkaian acara ke depan, izinkan kami akan mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung, berkenan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker selama rangkaian acara ini berlangsung, tidak berpindah tempat dan menjaga jarak, bisa menggunakan hand sanitizer secara berkala. Baik, tentu saja sosok yang sangat istimewa yang saya akan undang sesaat lagi adalah orang yang sangat-sangat cinta terhadap dunia pendidikan. Kiprahnya di dunia pendidikan sudah tidak bisa dibilang sedikit, bahkan banyak sekali perjalanan panjang yang sudah beliau lakukan di dunia pendidikan. Hari ini sengaja inaugurasi Petani Milenial Angkatan 2021 dilaksanakan di kampus tercinta beliau. Saya akan langsung saja mempersilakan untuk bisa menyampaikan sambutan, sekaligus juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir di siang hari ini. Mohon berkenan untuk bisa berada di atas panggung Rektor IPB. Bapak dan Ibu berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah Profesor Dr. Arif Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau pantun dulu nih sebelum didahului Pak Gubernur. Ikan hiu makan soto babat. Proud of you, petani milenial Jabar yang hebat. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Ridwan Kamil, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Komisaris Utama BJB, Direktur Komersial dan UMKM BJB, dan juga perwakilan Bank Indonesia, Wakil Bupati Bogor yang hadir pada hari ini, yang saya hormati, Dandim Kabupaten Bogor, Kapolres, dan juga para rektor yang hadir secara online, para kepala dinas dan kepala badan lingkungan Jawa Barat, para stakeholders, pimpinan IPB, dan juga para petani milenial yang saya banggakan. Siang hari ini, syukur alhamdulillah kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk inaugurasi Petani Milenial Jawa Barat. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting sekali sebagai baik ikhtiar kita untuk terus mengatasi masalah krisis pangan. Atas nama IPB kami mengapresiasi program yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Ini ide yang sangat brilian, ide yang sangat progresif dan inovatif untuk melahirkan generasi-generasi unggul yang responsif terhadap perubahan. Saya ucapkan selamat kepada seluruh petani milenial yang dilantik pada hari ini. Ini adalah sebuah upaya kita, sekali lagi dalam rangka untuk merespons tantangan perubahan iklim, tantangan COVID, dan revolusi industri 4.0, maka yang kita perlukan adalah petani-petani unggul. Petani-petani yang siap menerapkan teknologi, petani-petani yang memiliki visi bisnis, petani-petani yang punya pemahaman pasar yang baik, dan petani-petani yang memiliki willpower yang kuat. Karena kekuatan bangsa ini sangat terletak pada kekuatan mindset. Apa bedanya kita dengan Jepang? Orang Jepang hidup 24 jam, mata dua, tangan dua,
kaki dua. Yang membedakan Jepang dan kita sekarang mereka pendapatan di atas 40.000 US dollar per kapita per tahun, kita baru di bawah 4.000 US dollar per kapita per tahun. Yang membedakan adalah willpower, kekuatan kemauan yang tercermin dalam visi, strategi, dan eksekusi. Oleh karena itu, para petani milenial semua, saya yakin generasi muda ini memiliki visi yang hebat, memiliki kemauan yang kuat, memiliki mindset yang selalu tumbuh berkembang, mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini. Momentum COVID telah momentum untuk menciptakan kemandirian pangan. Oleh karena itu tidak ada cara lain selain kita menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah keniscayaan. Karena kata Bung Karno, hidup mati sebuah bangsa terletak pada pangan. Oleh karena itu kami mengapresiasi gerakan yang luar biasa dari Pak Gubernur bahwa pangan adalah hidup mati sebuah bangsa. Dengan melahirkan generasi-generasi unggul dalam rangka untuk regenerasi petani. Rata-rata petani di Indonesia berumur kurang lebih sekitar 47-48 tahun. 10 tahun ke depan, mereka berumur 58 tahun. Siapa yang menggantikan petani-petani di desa? Anak-anak mereka saya yakin tidak akan mau menjadi buruh tani. Ketika buruh tani tidak ada, kemudian ketika teknologi tidak siap, maka kita akan gigit jari. Ketika tantangan kemandirian pangan harus, akan tapi kita kekurangan orang yang ada di desa. Oleh karena itu, melahirkan orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur dan kemudian kemampuan teknologi itu menjadi keniscayaan, khususnya teknologi 4.0. Hadirin sekalian, alhamdulillah IPB setiap tahun melakukan talent mapping kepada mahasiswa, pada mahasiswa baru. Dari mahasiswa baru ini, dari talent mapping, ternyata ada 32% mahasiswa baru IPB yang ingin menjadi pengusaha di bidang agribisnis. Oleh karena itu, kita melakukan program secara sistematis, melalui business planning, business mentoring, ada business incubation, melalui CEO School, Agripreneur Camp, dan aneka program-program yang kita ciptakan secara sistematis dan by design untuk melahirkan pengusaha-pengusaha pertanian yang tangguh. Oleh karena itu ikhtiar ini sudah terus kita jalankan dan diimplementasikan, sudah kita kembangkan One Village One CEO di 53 desa pada tahun 2020, sekarang sudah kita kembangkan di 300 desa, baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. 2 minggu lalu kami dengan Pak Gubernur sama-sama mengekspor kopi dari Garut. Itu hasil karya dari petani-petani milenial yang ada di Garut yang merupakan hasil kerjasama dengan IPB. IPB sekarang fokus lagi, bukan lagi One Village One CEO, tapi One Village One Exporter. Karena petani-petani milenial tidak saja fokus pada pasar domestik, karena Pak Gubernur selalu mengatakan harus bisnisnya bisnis yang mendunia. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada petani milenial. Semoga kerjasama IPB dengan pemerintah provinsi semakin lama semakin kuat untuk menghasilkan satu lulusan unggul yang bisa menjadi trendsetter perubahan, khususnya dalam bidang agromaritim 4.0. Yang kedua, menghasilkan inovasi-inovasi unggul yang bisa mengubah warna pertanian Indonesia dan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Rektor IPB yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus juga memberikan sebuah apresiasi terhadap program yang sama-sama kita lakukan. Dan tentu saja mudah-mudahan bisa diwujudkan One Village One Exporter, Pak. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya Profesor Dr. Arief Satria. Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan dan juga teman-teman dari petani milenial. Rasanya kalau berbicara tentang petani milenial, teman-teman di sini adalah orang-orang yang sangat merasakan bagaimana perjalanan yang sudah dilakukan. Hari ini kami akan mengundang Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan dari petani milenial untuk melihat sebuah video yang sangat istimewa yang tentu saja berkaitan tentang perjalanan dari petani milenial. Inilah Petani Itu Keren. Siapa bilang cita-cita itu datang dengan tiba-tiba? Dia hanya bisa dicapai dengan doa, usaha, dan komitmen penuh di setiap detiknya. Petani milenial lahir dari nafas kolaborasi dengan pemuda sebagai nadi, dan kami sebagai ibu yang siap berupaya sepenuh hati. Kami pinjamkan lahan untuk bertani, kami cari sumber modal dan calon pembeli, kami rangkul para pemilik teknologi untuk berkolaborasi.
Saya asli kelahiran kota Indramayu. Seperti kebanyakan perempuan yang ada di Indonesia yang ingin mempunyai karir yang bagus, hidupnya di perkotaan besar, bekerja di perkantoran. Saya pun sama, ingin seperti kebanyakan perempuan tersebut. Allah memberi jalan lain kepada saya sehingga saya bisa sampai di titik ini menjadi seorang pengusaha di bidang budidaya ikan lele yang ada di daerah saya di kota Indramayu. Dan tentunya saya juga sangat-sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Jawa Barat yang mulai konsen kepada bidang usaha kami di budidaya ikan lele. Hai, saya Yoga Triharlambang. Saya drummer, tapi saya petani milenial. Udah tahu belum cara menghasilkan ribuan dolar dari beternak? Nah, sekarang Pemprov dan juga Bank BJB sedang mensupport petani-petani muda untuk mengembangkan karirnya di bidang pertanian dan juga peternakan. Nah, sekarang saya dalam komoditas kelinci dan juga kelinci yang kita kembangkan adalah kelinci hias. Dan sekarang kita sudah berkembang, sudah mempunyai 17 mitra dari 30 mitra yang kita canangkan pada semester pertama ini. Dan perkembangannya cukup bagus. Semakin banyak mitra yang ingin bergabung dengan kita dan juga ingin mengembangkan komunitas ini. Dan ini adalah komunitas yang sangat unik dan juga sangat prospektif banget. Nah, sekarang masalahnya punya nyali nggak? Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Dengan semangat kolaborasi dan sentuhan inovasi, Jabar juara, Indonesia juara. Mereka anak-anak bangsa yang akan melanjutkan cita-cita negeri tercinta. Itu dia sebuah video yang sangat istimewa yang sudah sama-sama kita saksikan. Tentu saja program ini mudah-mudahan bisa diharapkan menahan laju urbanisasi yang tadi sudah disampaikan dengan tagline yang sangat istimewa yang nanti akan menjadi bagian bagi diri kita masing-masing. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk petani milenial. Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, tentu saja hari ini juga merupakan sebuah sinergi yang sangat istimewa. Kolaborasi Pentahelix diwujudkan hari ini. Dan tentu saja salah satu institusi yang terus memberikan dukungan penuh untuk petani milenial adalah Bank BJB. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan secara simbolis KUR bagi petani milenial, ID card dan juga co-branding kartu ATM persembahan dari Bank BJB. Berkenan untuk bisa berada di atas panggung, dua orang yang sangat istimewa mewakili petani milenial yang tadi sama-sama kita sudah saksikan di video. Yang pertama, petani kelinci kebanggaan Jawa Barat. Kami akan undang, ini dia Yoga Triharlambang. Berikutnya, petani lele yang akan saya undang di atas panggung. Ini dia atas nama Rodiatul Janah Anggraeni. Dua petani milenial yang berada di atas panggung. Dua dari sekian banyak petani milenial dengan nyali yang begitu istimewa. Intinya punya nyali atau tidak. Dan tentu saja hari ini kami akan mengundang dengan hormat mewakili dari Bank BJB yang akan melakukan penyerahan secara simbolis KUR dan juga ID card serta co-branding kartu ATM. Berkenan untuk bisa berada di atas panggung Ibu Nancy Adistiasari. Boleh berikan tepuk tangannya? Sang Sri Kandi hadir tengah-tengah kita. Berkenan untuk bisa mendampingi dan juga menyaksikan secara langsung. Boleh berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah. Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil berkenan untuk bisa mendampingi Pak. Berkenan juga bersama di atas panggung dan juga menyaksikan Wakil Bupati berkenan untuk bisa berada Pak di atas panggung Pak. Dan juga Rektor IPB. Kami akan persilahkan sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan secara simbolis akan diserahkan oleh Direktur Komersial dan UMKM Bank BJB Ibu Nancy Adistiasari. Disaksikan langsung oleh sosok yang sangat istimewa,
Bank BJB berkomitmen memberikan tanda mata untuk negeri dengan kolaborasi yang terus bersinergi dengan pemerintah, Provinsi Jawa Barat dan juga beberapa stakeholder terkait. Dan lebih istimewanya lagi, NPL selama kerjasama dan kolaborasi serta dukungan ini dilangsungkan, ini dalam posisi level 0. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan ya. Artinya sinergi yang tentu saja sudah dilakukan Bank BJB dan juga petani milenial sudah terlaksanakan dan terrealisasi dengan baik. Tentu saja hari ini juga kita sama-sama saksikan, ini dia co-branding kartu ATM dari Bank BJB. Kembali yang berikutnya, Bapak Ibu yang ada di atas panggung boleh kepalkan tangannya tanda semangat kita untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Kami akan persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Terima kasih, selamat, dan juga mudah-mudahan terus bisa menginspirasi bagi petani milenial lainnya. Terima kasih banyak. Gubernur Jawa Barat, terima kasih. Wakil Bupati, terima kasih. Rektor IPB, terima kasih. Dan juga Ibu Nancy Adistiasari dari Bank BJB, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan ini merupakan akhir di sesi pertama kita, di mana tentu saja banyak sekali hal-hal yang mudah-mudahan akan menjadi bagian yang tentu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sesaat lagi akan kita masuki ke sesi yang kedua, karena di sesi yang kedua ini akan jauh lebih menarik lagi bersama dengan presenter yang mungkin ini sudah biasa kita saksikan. Akan ada sesi di mana kita akan menjadi bagian dari Kick Andy. Tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih banyak untuk dedikasi dan kolaborasi yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank BJB, Agrojabar, dan tentu saja untuk seluruh para petani milenial yang siap untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada di Jawa Barat. Dan tentu saja kami juga akan ingatkan Bapak dan Ibu yang hadir di sini, di area bagian bawah sudah ada beberapa dinas dengan produk-produk yang bisa dinikmati. Tidak hanya disaksikan tetapi juga bisa untuk sama-sama kita beli barang-barangnya. Dan tentu kami juga akan mengundang untuk Bapak dan Ibu para petani milenial yang hadir secara virtual. Kami akan persilakan untuk tetap bisa menjaga koneksinya karena sesaat lagi kita akan masuk menuju ke sesi berikutnya di mana kita akan mengundang sosok yang sangat istimewa berada di atas panggung. Tim dari Kick Andy akan bersiap-siap di atas panggung. Narasumber-narasumber yang sangat istimewa juga akan hadir bersama dengan kami. Akan banyak sekali mengupas tuntas sekaligus juga menjadi bagian untuk sebuah prosesi inaugurasi petani milenial untuk angkatan 2021. Sekali lagi yang hadir secara virtual boleh lambaikan tangannya tanda kebersamaan kita hari ini. Terima kasih banyak, hampir 1000. Tidak hanya para petani milenial tetapi beberapa stakeholder terkait secara pentahelix hadir juga secara virtual. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah terhubung terlalu bersama dengan kami. Dan tentu saja hari ini juga merupakan kebersamaan yang sangat istimewa. Saya sangat yakin para petani milenial angkatan 2021 ini akan terus tetap bersemangat. Sekali lagi saya boleh minta cek dulu nih kebersamaan dan semangatnya. Mana suara semangat kebersamaan kita untuk petani milenial angkatan 2021. Wow. Baik, dan tentu saja sudah banyak sekali contoh-contoh yang sudah diberikan oleh para petani-petani milenial yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk para petani milenial berikutnya. Karena sekali lagi tidak hanya menghimpun banyak sekali anak-anak muda yang bersemangat yang bisa tinggal di desa memantau dengan teknologi di era 4.0. Dan tentu saja saya tidak akan berlama-lama lagi, akan saya undang seseorang yang berada di atas panggung. Tapi sebelum itu tentu saja kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas sinergi yang begitu istimewa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank BJB, Agrojabar, dan juga seluruh para petani milenial. Saya Syarah Ayu senang sekali bersama dengan orang-orang yang sangat istimewa, sosok-sosok muda yang punya nyali, yang punya keberanian, yang punya keinginan untuk menduniakan produk-produk yang ada di Jawa Barat. Sekali lagi, mana tepuk tangan dan suaranya untuk petani milenial 2021. Di hadapan kita sudah bersiap 3 kursi yang akan diisi oleh narasumber-narasumber yang istimewa, dipandu oleh presenter yang sangat mumpuni. Beliau sosok yang saya hargai dan hormati dan bisa menjadi contoh untuk kita semua. Selalu berdedikasi memberikan pemberitaan yang baik untuk Indonesia. Dan tentu saja beliau akan hadir sesaat lagi dan kita akan langsung saja undang sosok yang sangat istimewa tersebut. Dan langsung saja
para petani milenial angkatan 2021. Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, kita akan masuk di sesi Kick Andy. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia presenter terbaik di Indonesia, Andi F. Noya. Ya, apa kabar semua dimanapun Anda berada, hari ini agak istimewa karena Kick Andy tidak dari studio, tapi di Auditorium IPB Bogor. Dan programnya juga istimewa, yaitu bagaimana nanti kita akan menyaksikan secara simbolik wisuda dari para petani milenial. Sebagian dari Anda pasti sudah pernah mendengar tentang petani milenial, tapi hari ini mungkin saatnya Anda memahami apa itu petani milenial, apa tujuannya, siapa mereka, dan apa yang mereka lakukan. Dan hari ini khusus untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, di antara yang hadir ada tamu-tamu istimewa, saya tidak akan sebutkan satu-satu, tapi semua istimewa, dan tentu saja 300 petani milenial yang sudah hadir yang akan mengikuti wisuda langsung ya. Dan total jumlahnya adalah 1.249 ya. Total petani milenial yang akan diwisuda hari ini adalah 1.249, sebagian ada di daerah masing-masing. Apa yang Anda ketahui tentang petani milenial dan apa tujuannya? Karena banyak orang yang percaya, yakin bahwa desa adalah masa depan Indonesia. Saya termasuk yang sangat yakin. Nah, tapi banyak juga yang ragu karena melihat profesi petani sampai hari ini identik dengan kemiskinan, dengan penderitaan. Apakah benar demikian? Lalu apa solusi yang bisa kita berikan pada bangsa ini, terutama pada para petani kita? Karena kita tahu persis dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah sudah cukup mengubah kesejahteraan desa-desa di Indonesia. Banyak sekali perkembangan yang kita lihat, terutama di bidang pariwisata yang dampaknya juga dirasakan oleh para petani. Tapi toh, image bahwa petani adalah profesi yang identik dengan kemiskinan dan penderitaan masih cukup kuat di masyarakat. Nah, untuk menjawab pertanyaan, apa solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya ingin mengundang Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk naik ke atas pentas. Kang Emil, apa kabar? Pertemuan sehat Bang Andi. Sehat walafiat. Pertemuan yang kesekian kalinya ya. Iya. Gimana kabarnya nih kawan-kawan pejuang petani milenial, dadah-dadah ke kamera. Alhamdulillah. 1.200-an ya tadi ya, 49. Ya, tapi sebelum kita mulai, tolong dijelaskan soal topi ini. Oh, topi. Iya, sepanjang yang saya tahu, topi petani itu kan begini ya. Ya, caping. Tapi petani yang ini agak beda ini. Kan petani konvensional caping. Iya. Kurang fotogenik. Oh, iya, Kalau iya. petani milenial pakai rompi, wajahnya bersih-bersih, kalaupun pakai topi, topinya juga yang fotogenik. Instagramable kira-kira begitu. Oke, ini sudut pandang ya, menarik sekali. Tapi kalau ini menjadi identik, nanti habis ini kita bagi-bagi topi seperti ini sambil membantu UMKM yang memproduksi topi seperti ini ya. Bisa, insya Allah. Iya. Baik, Kang Emil silakan duduk. Ya, mangga. Mau ngobrol dikit soal petani milenial ya. Mungkin sebagian dari penonton Kick Andy itu sudah pernah mendengar atau mungkin tahu di permukaannya itu apa. Tapi boleh jelaskan nggak di Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan petani milenial itu apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kan ada sebuah data yang memprihatinkan secara global. Bahwa anak-anak muda ini sama tadi tidak tertarik menjadi petani karena citranya adalah
menderita dan cenderung menengah miskin lah kira-kira begitu. Saya buka-buka data di Jawa Barat ternyata sama. Dari 3,2 juta petani di Jawa Barat, itu yang usianya di bawah 40 tahun itu hanya 29%. Nah artinya kan bisa dibayangkan 71%-nya udah lansia-lansia, ya, udah sepuh-sepuh. Kalau tidak ada sebuah gagasan baru, maka bisa dibayangkan hitungan puluh tahun kita mau makan apa, kan begitu ya. Kita akan impor, dan sekalinya ada rame-rame perang kayak sekarang dan sebagainya, terjadilah krisis-krisis, antrian-antrian. Nah, masa depan buruk itulah yang kita ingin hindari. Yang kedua, kalau saya keliling, karena dulu wali kota, ngurus orang kota kan, kalau jadi gubernur, itulah kenapa saya hobi naik motor, jalan-jalan kemana-mana, saya melihat satu, kok banyak tanah-tanah nganggur, ya. Cuman jadi ilalang, jadi rumput, saya cek, oh ternyata dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, padahal tanah negara, tapi nggak jadi apa-apa. Yang kedua, saya lihat petani masih pakai tangan, ya, belum ada teknologi-teknologi yang meningkatkan produktivitas. Saya tengok ke desa-desanya, anak-anaknya mudanya jarang. Rata-rata saya tanya, Bu, kemana kok kosong anaknya kerja di pabrik? Kenapa nggak ikut? Kota, ya? Ya, nggak ikut ibu bapak ke sawah. Mereka udah pada nggak mau, Pak Gub. Pengennya di kota lebih gaya, lebih apa dan seterusnya. Nah, buat saya sebagai pemimpin ini kan menggelisahkan ya. Nah, sehingga saya konsepkan, saya cari nama, bagaimana meng-attract anak muda ini kembali ke desa. Nah akhirnya rumusnya ketemu satu. Apa itu? Kalau mengajak mereka ini kembali ke desa, tapi pendapatannya tidak setara kota, maka gagasan ini nggak akan berhasil. Maka saya bilang, keberhasilan petani milenial adalah jika mereka bisa setara pendapatannya dengan kota. Nah ini konsep enak diomongin, susah dilaksanakan. Ya, gampang-gampang susah. Makanya yang diinaugurasi ini salah satu syaratnya harus bisa membuktikan selama setahun dari Maret 2021 saat dimulai sampai sekarang ini bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan yang setara kota tadi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa saya menyapa rekan-rekan ini sebagai pejuang? Ya. Karena program petani milenial ini bukan program karpet merah, bukan datang bersih, sukses gitu. Ini program hiking ke puncak gunung, tapi dibersamai oleh kami sebagai pemerintah. Nah pada saat naik gunung kan ada yang kelelahan mundur, ada yang kehausan berhenti, ada yang salah jurusan ketemu harimau, ada yang pingsan di jalan, ada yang minta digendong. Nah ini adalah sebagian dari sebagian besar yang akhirnya sudah mendekati puncak gunung dari program petani milenial itu. Ini yang kita. Karena ada yang mengira sesederhana itu ya, mengubah mindset ngurusin namanya bisnis pertanian. Disangkanya berhadapan dengan perbankan akan semudah itu, kan tetap ada prudensinya. Jadi ada yang gagal karena ternyata nggak bisa dapat pinjaman kan, kita cari caranya. Ada yang salah komoditas kan, mintanya tanaman apa ternyata nggak laku, padahal udah 5 bulan. Ada yang gagal panen, nah ini bagian dari si naik gunung itu. Ya. Nah makanya jangan menganggap, oh petani milenial dalam 1 tahun akan sempurna, menurut saya tidak. Ini perjalanan panjang menuju 2045. Ya. Ini baru tahun pertama dari 20-an tahun ke depan, karena kalau saya ditanya kapan sebenarnya indikator keberhasilan, ya saya berharap 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka, petani milenial ini sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi 70%, sudah terdengar sukses story, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Jadi poin saya, jangan patah semangat dalam perjalanan mendaki gunung ini, kami akan terus membersamai. Apa itu membersamai Bang Andi? Kalau tanahnya nggak ada kami carikan, kalau yang sudah punya tanah, mungkin kurang modalnya,
modalnya yang kita fasilitasi, ada yang punya tanah sendiri, modal sendiri, nggak punya alatnya yang kami fasilitasi, punya semua, nggak ada ilmunya. Jadi nggak semuanya itu mendapatkan kebersamaan yang sama ya. Makanya istilahnya bukan karpet merah ya. Jadi tergantung problem dari masing-masing bidang itu. Jadi kalau ada yang berhasil banyak, yang gagal juga ada ya, yang kurang sempurna ada. Oleh karena itu tahun ini setahun sudah luar biasa. Bang Andi boleh bandingkan lah ya dengan daerah-daerah lain, apa ada yang sama seperti Jawa Barat, semangat ya. Tapi dengan ketidaksempurnaan ini insya Allah nanti tiap tahun kita wisuda lagi Maret 2023 ya, tahun depan. Ya insya Allah terus membaik sampai suatu saat akhirnya jalur mendaki gunungnya itu sudah terlihat terang benderang dan generasi-generasi berikut mendaki gunungnya jauh lebih lancar tentunya dibandingkan generasi pertama. Makanya saya sebut Anda semua adalah perintis dan pejuang petani milenial. Baik, tentu setelah ini kita ingin dengarkan ya pengalaman mereka ya. Karena ada yang sudah memang menjadi petani ya, ada yang sudah memulai usahanya sebelum ikut dalam program ini, tapi ada juga yang baru dan seterusnya. Nah, tapi boleh tahu nggak untuk bisa ikut program ini apa kriterianya? Jadi petani milenial ini sebenarnya kayak rumah besar, kayak payung besar ya. Jadi petani milenial istilah petani ya agriculture milenial ada batas usia lah ya, di bawah 40. Nah ini payung besar Bang Andi ya. Jadi ada kelompok yang daftarnya online itu benar-benar baru ya. Nah, di sini banyak dinamika. Ada yang sudah existing tapi belum sempurna tadi kan, sudah mulai kurang duit, kurang lahan, kurang pasar. Jadi semuanya digabung ya. Pokoknya semua yang usianya di bawah 40 dan bercita-cita ingin menjadikan pangan sebagai masa depan bisnisnya itu masuk dalam payung namanya petani milenial. Jadi kira-kira begitu. Makanya nanti ada kombinasi yang daftarnya online, ada yang sudah kemudian tadi kita fasilitasi untuk membesar dan saya doakan salah satu dari mereka suatu hari jadi konglomerasi pangan kan, tapi datang dari proses yang tentu kita bersamai. Ini bayar atau gratis? Tidak ada yang bayar, jadi semua difasilitasi negara sesuai kebutuhannya. Ada yang sudah punya dana nggak punya lahan, ada punya lahan nggak punya dana, ada punya lahan, punya dana nggak punya pasar. Jadi ibarat ke dokter lah ya, jadi ditanya apa, spesifik kebutuhannya apa. Nah, jadi negara hadir di sana. Baik, kalau gitu kita dengarkan ya. Nah, lebih seru mendengarkan para pelakunya dibanding saya. Jangan gitu, Anda juga seru. Oh siap. Karena setiap kali saya melihat Anda, saya teringat petani milenial yang akan seperti ini. Oh, topinya gini ya. Iya. Baik, kita undang langsung aja salah satu teman Anda yang juga mengikuti program petani milenial ini. Namanya adalah Irfan Rahadian. Kita sambut Irfan Rahadian. Irfan. Gimana Irfan? Kamu nyapa petani yang lain itu? Sebentar ya, buka masker dulu. Boleh, kan kita sudah antigen ya. Nah, Irfan. Saya juga mengalami, saya bantu aja. Aduh, nuhun Kang. Siap. Tadi kalau di foto mahal itu fotonya, gubernur melayani tugas petani. Pemimpin kan memudahkan urusan rakyatnya. Terlalu banyak simbol hari ini. Irfan, Ya, coba Bang. kamu berdiri sini dulu Irfan. Oh saya berdiri juga. Kalau petani modelnya begini ya, orang yakin bahwa petani itu bukan profesi yang identik dengan kemiskinan dan penderitaan. Betul. Ini Bang Andi, kalau di Iya. depannya ada meja DJ, kayak DJ kan gitu. Atau rumput gitu. Wajahnya penuh perawatan skincare. Iya. Petani milenial begitu. Asal jangan merek tertentu yang kemudian dipersoalkan itu ya. Ini petani kok memikirkan perwajahan juga ini. Harus Bang. Oh, harus ya? Harus update. Oh iya, Iya. ada sesuatu yang baru lah. Iya betul. Karena ini adalah citra petani milenial hari ini. Oke? Umurmu berapa sebenarnya nih? Saya kelahiran 90. Jadi Gak sekarang usah tebak-tebakan, langsung aja pada angka.
32 tahun. Oh, 32 tahun. Berarti di bawah 40, di Oke, tengah-tengah lah ya. Masuk kriteria ya. Iya. Kemudian kamu sekarang sudah jadi petani. Sudah. Apa? Petani apa? Kopi saya. Petani kopi di mana? Di Oh. Tunggu dulu, kopi memang. Ini yang tepuk tangan berarti geng kopi ya? Iya, iya, atau peminum kopi. peminum kopi. Ya, ada harapan bahwa dibagi gratis hari ini. Irfan, coba ditangkap aspirasi dari yang hadir Siap, ini. siap, Ya. siap. Bagi yang hadir nanti kita akan bagikan kopinya Irfan di depan ya, silakan ambil sendiri-sendiri. Dengan membayar secukupnya. Oke, Irfan, jadi kamu punya lahan sendiri atau pinjam lahan orang, sewa dan seterusnya? Lahan sendiri. Lahan sendiri, Iya. berapa besar? Berapa luas? Kurang lebih 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Kamu Terus umur berapa tadi? 32 tahun. Kok bisa punya 3 hektar dari mana? Ini aku kok nggak- dari mana? Ya sebenarnya itu nerusin orang tua sih. Oh, Jadi oke. orang tua saya berkebun, terus diteruskan sama saya gitu. Oke, orang tua dulu memang lahannya sebesar itu atau seluas itu? Enggak, dari awal kita beli 1/4 hektar dulu, Bang. Di Ditanamin kopi juga? 2010, Ditanamin kopi juga? tanaman kopi. 2.500 meter berarti. Ya, 2.500 meter dulu. Daerah baru mana, Kang? Daerah Cimenyan, Kang. Oh, Cimenyan. Ya. Kopi di- apa ini? Kopi Arabica. Oke. Kopi Arabica. Baru dari situ kita usahakan, beli lagi, terus kita buat kelompok tani sekarang. Nah, tunggu sampai di sini dulu. Kang Emil, apakah petani-petani milenial ini diarahkan untuk komoditas tertentu yang menjadi unggulan Jawa Barat Ya. atau bebas saja? Nggak bebas. Oh, nggak bebas? Jadi kelemahan selama ini, Kang, itu banyak orang menanam tapi jual gimana nanti. Sehingga ada yang curhat, Pak Gub, saya udah nanam singkong kan gitu ya, pas panen nggak ada yang beli, saya jual di pinggir jalan harga murah. Nah sekarang petani milenial dirubah, apa yang laku di pasar dari 100 komoditas misalkan ya Jawa Barat memilih 12 saja karena pasarnya ada. Baru 12 produk inilah yang ditawarkan. Saya idealnya pengen ada peternak sapi setahun ini. Ya. Ternyata nggak ada, belum siap. Maka yang ada burung puyuh, ayam, Lele tadi ya, lele dan kelinci. seterusnya. Jadi kita nggak usah dulu, wah semua komoditas kita kejar, terlalu ideal gitu ya. Kita cari yang menurut networking kita paling Unggulan. laku apa, baru ditawarkan ke mereka. Nah, apa itu 12 itu yang antara lain? Oh macam-macam, kalau dia pangan, ikan, ada ikan lele, ada ikan nila, udang faname. Kalau dia hortikultura, ada tanaman hias, ada sayuran. Kalau perkebunan, ada kopi, ya, ada teh, ada berbagai produk juga. Kemudian ada macam-macam, ada tembakau, ada, saya lupa, pokoknya ada belasan lah. Oke, itu aja udah saya kagum tadi. Ternyata gubernurnya tahu persis. Kan ya. Bang Andi hobinya nanya saya, sekarang saya tanya balik. Kenapa nama kopinya Silakan, Arabica? silakan saya pulang dulu ya. Iya, iya. Ini internal, persoalan internal. Sampai jumpa. Kenapa nama kopi disebut kopi Arabica? Nah, coba. Saya tanya, Oh, jawabannya jangan apa? tanya aku, tanya dia dong, dites. Kalau tadi Tahu kan, nggak? nah, Dari coba. Arab bukan ya, Kang? Nah, karena pedagang kopi di zaman kolonial itu orang Arab. Oh, Arabica. Arabica. Maka dinamainya Kalau kopi robusta, Robusta saya nggak tahu. Jadi kalau zaman kolonial pedagangnya dari Garut, kopinya Garutika gitu. Oh, Ini biar hafal kalau sejarah. robusta sebenarnya zaman Jepang itu dari kata romusha. Ya, orang-orang dipekerjakan di perkebunan dengan paksa. Nah, itu hasilnya ya robusta itu. Udah ini mulai ngarang, ini mulai kacau acara ini. Jadi kopinya Kopi dari Arabica. 3 hektar dari 2.500 meter, 3 hektar yang milik, sekarang 18 hektar yang perhutani, kan. Jadi kelompok, jadi totalnya 21 hektar. karena Lahan bergabung dengan yang perhutani. lain. Iya. Ah, ini menarik. Ini kan tadi Anda bilang bahwa datang ke naik motor nih, bukan jalan kaki, ke desa-desa, kemudian melihat banyak sekali lahan yang tidak produktif, ditelantarkan. Itu kebetulan kan punyanya perusahaan. Tapi kan ada juga lahan-lahan milik pemerintah. Sama. Oh sama ya. Iya. Jadi Perhutani kemarin apa saya segala yang curhat tidak- ke Pak Wapres, Pak. Di Jabar itu banyak lahan nganggur. Pas dibedah, ada lahan milik swasta nggak diapa-apain. Ada juga lahan negara milik PTPN, perhutani yang belum maksimal kan. Nah, jadi minggu depan kita akan rapat untuk melihat berapa ribu hektar sih tanah milik BUMN ini yang bisa kita gabungkan
untuk anak-anak muda seperti dia. Gitu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan, Siap. karena saya ingin tahu, artinya setelah sekian lama mengelola urusan kopi, Iya. pasarnya kemana, terus kemudian omsetmu berapa, ya Siap, ini siap. bukan berkaitan dengan pajak. Tapi kita ingin tahu juga kan kisah sukses. Dan bagi Anda yang penasaran siapa Irfan, ya sebenarnya nanti kita akan lihat liputannya ya. Tapi sekarang kita, mana? Oh ke situ. Kita read sejenak, ikuti terus Kick Andy. Oke. Baik, Irfan, Iya Bang. Gimana, pasti Bang? banyak penonton yang penasaran. Kamu Iya. sendiri latar belakang pendidikan formalnya apa ya? Saya S1-nya di Unpad Pertanian, terus S2-nya di IPB, Pak. Saya di sini. S2 di S2 sini. di sini. Oke. Double degree sama Göttingen Jerman. Jadi ada program Jadi IPB mastermu Göttingen. Iya. 2? Iya. Oke. Tunggu dulu, kita harus tanya ya. Lepas dari tadi bahwa ada warisan dari orang tua ya, Iya. satu lahan dan juga ada perkebunan kopi. Tapi kan anak-anak muda biasanya tidak tertarik untuk melanjutkan. Iya. Ya tadi ya Kang Emil tadi bilang banyak sekali anak muda ketika ditanya ke orang tuanya, mereka nggak mau, mereka ke kota. Bahkan jadi buruh bangunan pun nggak apa-apa. Lebih banyak gengsinya katanya kan dan pendapatannya. Kamu kok waktu itu mau ini dengan bayangin pendidikan setinggi ini bahkan lulusan Jerman juga, kamu kok ingin kembali ke desa untuk jadi petani itu apa yang terpikirkan waktu itu? Jadi memang ceritanya kakek saya petani di Ciwidey, asalnya petani bawang. Terus ibu saya juga PNS, tapi pensiunan PNS, anak buahnya Kang Emil dulu di Disbun. Ibu Hermin Karlina yang memulai merintis bisnis ini, jadi mulai bertani kopi itu, terus dilanjut sama saya. Ya karena memang udah ada darah petani gitu ya. Jadi kalau ngelihat tanaman tuh seneng aja gitu. Kalau ngelihat tanaman tumbuh, apalagi udah panen, seneng aja. Jadi, Tapi sebelum kamu akhirnya memilih jadi petani, apakah pernah bekerja dulu? ya, saya dosen dulu. Oh dosen. Saya dosen di Unpad di pertanian dari 2015 ketika lulus dari Jerman sampai 2018. Nah, saya minta komentar Kang Emil dulu. Melihat ini secara general aja ya. Bagaimana Anda melihat ada anak-anak muda dengan pendidikan yang tinggi? Saya nggak tahu. Ini rata-rata saya lihat pendidikannya tinggi-tinggi juga ya, minimal sarjana ya. Itu kok ada tren atau kecenderungan untuk berani mengambil keputusan menjadi petani? Ya menurut saya kita tidak perlu mempermasalahkan latar belakang ya. Ada yang pendidikannya psikologi dalam catatan saya, sastra, ada profesinya seniman, nggak ada masalah ya. Tapi kan kembali ke urusan tanah, pertanian atau air, perikanan dan lain sebagainya, pasti kan ada motivasi. Betul. Nah, menurut saya pasti nanti kita buktikan. Kesimpulannya sederhana, pasti beliau Irfan ini mendapatkan income kota. Karena saya yakin kalau tadi, lucu senang lihat, tapi kan pendapatannya masih kecil ya Nggak lucu lagi. punya anak lagi nanti berkeluarga dan sebagainya, pasti ada realita itu. Nah kalau sekarang sudah istiqomah, konsisten, saya yakin pasti pendapatannya lebih tinggi dari pawang hujan di Mandalika kan. Jadi Tolong dikembalikan kepada kita fokus. Fokus. lebih tinggi dari pendapatan orang-orang desa pada umumnya. Iya, Makanya iya. saya juga mau tanya Kang Irfan, Iya. kalau boleh buka-bukaan lah ya, kira-kira di range berapa pendapatan? Kurang lebih 100 juta sebulan. Oh, tepuk tangan untuk Kang Irfan. Iya, iya. Ini 3 hektar ya, Iya. kebetulan Allah takdirkan tanahnya dari orang tua lah. Padahal banyak 3 hektar yang lain yang sekarang jadi rumput, jadi ilalang. Oke, tidak Tapi nggak bisa produktif. diakses karena bukan milik kelompok petani milenial ini, milik perusahaan yang di Jakarta, entah di mana kantornya kan. Sayang sekali ya. Ya, atau tadi. Nah ini yang ya mungkin tahun kedua kita gedor lah ya, supaya hektar-hektar yang nganggur tadi, kasihkan ke Pak Irfan, Kang Irfan dan teman-teman oleh sebuah proses, ya tadi 100 juta sebulan. 100 Iya. juta sebulan. Iya. Dan ini nanti impact-nya kepada para petani di sana juga ya. Tapi Betul. jangan cerita dulu, karena kita simak dulu siapa sebenarnya Irfan. Ini dia tayangannya.
Program Petani Milenial yang menjadi unggulan pemerintah Provinsi Jawa Barat melahirkan beberapa pemuda yang sukses sebagai petani. Salah satunya bernama Irfan Rahadian Sudiana, yang merupakan pemilik ladang dan warung kopi Kiwari Farmers di kaki Gunung Manglayang, Bandung, Jawa Barat. Menyandang 2 gelar master sampai menuntut ilmu ke negeri Jerman, pemuda asal Bandung ini tetap bangga menjadi petani kopi. Bisnis kopinya bermula pada tahun 2014 setelah menyelesaikan pendidikannya di Jerman. Melihat potensi dari kebun yang dimiliki ibunya, Irfan memperluas itu dan menjadikannya lahan bisnis kopi yang kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Tidak hanya berbisnis, Irfan juga menghimpun warga yang ingin menanam kopi dalam kelompok tani Kiwari Farmers dan juga transfer ilmu pertanian yang dimilikinya. Segala usaha yang dia lakukan menjadikannya salah satu petani milenial yang membuat warga di desanya berdaya. Iya. Dan Irfan udah banyak dapat penghargaan ya dari Pemprov Jawa Barat ya untuk urusan pertanian ini. Iya, terutama di bidang lingkungan hidup sih. Jadi tadi kalau selain pendapatan mungkin kenapa kalau ditanya jadi petani, kenapa milih jadi petani daripada dosen? Mungkin kalau saya rasain ya hidupnya lebih sehat. Terus Tunggu dulu, banyak dosen di sini. Hidupnya nggak sehat berarti ya. Pak Rektor sampai aduh ini gimana nih salah jurusan. Nah, hidup jadi dosen sehat, tapi ini lebih sehat. Iya, saya kan macul. Sehat itu pengertiannya apa coba? Macul, terus udah gitu. Ya kena matahari. Kena matahari, terus metik sendiri, nanam sendiri gitu. Jadi makan apa yang kita tanam gitu. Oke, jadi kita tahu ya sumbernya dari awalnya seperti apa. Perjalanan makanan itu kita jelas ya. Betul. Iya, oke. Jadi kalau dosen sering makan bakso di pinggir jalan. Ini lama-lama kita diusir dari sini, Irfan. Jangan kamu adu aku dengan para dosen yang hadir ini. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa kamu sudah memutuskan, tapi bagaimana reaksi orang tua ketika lihat anaknya udah sekolah jauh-jauh ke IPB bahkan kemudian ke Jerman, tapi pulang-pulang melanjutkan jadi petani. Mereka khawatir atau mereka bangga? Iya, awalnya iya sih. Karena mungkin apa ya kalau bahasa Sunda mah nyaah ya Kang ya, gitu ya. Sayang udah jadi dosen gitu ya, terus resign. Tapi kan mendua itu susah ya Kang ya. Jadi apa maksudnya? Ya? Kenapa lihatnya ke sini? Mendua lihatnya ke sana. Ya Bang. Jadi aku nggak ikutan, saya nggak ikutan ini. Ini acara Kikendi jadi saya nggak ikutan. Waktu di Unpad takutnya nggak maksimal ke mahasiswa gitu ya, terus di Kiwari nggak maksimal ke kelompok, akhirnya saya mutusin di Kiwari gitu. Tapi sekarang banyak juga mahasiswa magang yang akhirnya karena saya senang ngajar jadi tetap ngajar juga di sana. Nah, Kang Emil, saya tadi belum dengar ya dalam program petani milenial ini apa saja yang diajarkan di dalam kegiatan-kegiatan mereka ini, karena nanti pertanyaannya adalah apa perubahan yang kamu lakukan. Betul. Ini cara ya di desamu, karena banyak sekali petani tradisional, konvensional yang masih percaya pada intuisi, tergantung pada cuaca. Padahal sekarang kan ada teknologi digital yang bisa memantau cuaca dan lain-lain. Yang mereka kemudian tidak percaya pada itu. Nah, apa yang diajarkan di program ini? Salah satu identitas petani milenial, kita harapkan generasi mereka ini semua menguasai teknologi pertanian. Ya. Kalau tidak menguasai teknologi pertanian, mereka akan masuk kategori petani konvensional. Maka dimulailah program, misalkan ngasih makan ikan, sekarang sudah bisa pakai HP kan, nyiram tanaman sudah pakai HP, drone dipakai memonitor hama tanaman, kemudian ada alat buat mengukur suhu, misalkan ada greenhouse. Kalau greenhouse yang atap itu ya, itu kan di petani konvensional kan
tidak jadi budaya. Tapi di petani milenial nanti bertani dengan atap yang teduh itu menjadi sebuah identitas. Kalau suhunya panas, itu nanti ada sensor yang membuat kipas bergerak misalkan. Nah hal-hal begitulah yang harus jadi ciri mereka. Untuk membedakan petani milenial generasi sekarang harus punya skill digital dibanding orang tuanya yang betul-betul konvensional. Jadi apapun teknologi itu ya kita harapkan itu yang diajarkan kepada mereka. Dan gak hanya ilmu tentang produksi ya Bang Andi, ilmu dapetin kredit juga. Iya, Gak nah, itu mudah. paling penting itu. Betul, Karena karena banyak ada yang produk-produk pertanian tidak terserap pasar, tidak bisa dijual karena mereka juga tidak punya akses untuk pemupukan dan lain-lain. Nah, walaupun makanya ada subsidi, kita ya. juga dalam petani milenial ini bereksperimen, yaitu menyiapkan dulu pembelinya, bahasa Inggrisnya off taker kan. Kemudian pembeli mempunyai cabang-cabang yang akan memproduksi. Jadi dibelinya oleh si perusahaan pembeli. Nah kredit itu ada dua cara, bisa dari bank ke petaninya atau dari bank ke si pembeli. Pembeli tinggal membimbing si cabang-cabangnya itu. Makanya saya yakin Irfan kan membeli juga ya. Betul. Dari petani-petani. Jadi tidak harus petaninya langsung ke pasar, banyak masalah. Tapi dari petani ke Irfan dulu yang sudah punya akses pasar, daya tawar baik, dikumpulkan, harganya fair kan gitu ya. Irfan yang jual ke pasar. Nah rumus ini yang kita ajarkan. Oke, menarik ya. Ada ilmu yang dibekali atau dibekalkan kepada para petani milenial. Nah, lalu perubahan apa yang kamu lakukan di desamu? Jadi sebenarnya ini konsepnya tuh memang salah satu tugas saya di Jerman. Judulnya Sustainable Development in Coffee Community. Awalnya memang di sana di daerah Cikawari itu susah air, terus mudah longsor lah gitu ya. Terus kita kenapa nanam kopi? Karena kopi itu tanaman konservasi gitu. Jadi dengan nanam kopi kita butuh nanam tanaman lainnya gitu, biar mencegah longsor dan lain-lain. Sebelum kopi nanam apa? Asalnya banyaknya sayuran kan, maksudnya banyak sayuran, lahan miring kan itu kurang cocok ya. Nah itu contoh Bang Andi ya. Citarum sungai dulu sering banjir karena longsor. Iya. Kenapa longsor? Karena apapun tanahnya, miringnya, nanamnya tuh sayur atau kentang. Iya, jadi gampang longsor. Karena itu. taunya petani konvensional itu yang ngasilin duit hanya itu. Nah dengan ilmu milenial baru diedukasi kan, Bapak jangan sayur lagi, kita coba kopi yang akarnya bisa nahan tanah kan. Duitnya sama, longsorannya nggak ada. Nah, ini kan bagian dari prosesnya. Oke, menarik. Tapi kan biasanya petani-petani itu kan cash flow-nya ya. Karena mereka pikir kalau sayur kan cepat ya. 3 bulan udah dapat duit. Ini kan berapa? 3 tahun 2 atau 4 tahun, 3 tahun baru menghasilkan. Nah, mereka kehabisan nafas untuk itu. Nah, kalau jadi, kamu menyelesaikan masalah ini gimana? Awalnya kita edukasi dulu, Kang. Jadi Bang, diedukasi. Kang juga nggak apa-apa, ini kan Jawa Barat ya. Edukasi dulu bahwa sebelum kopinya tinggi, dulu kita nanam asparagus, nanam cabai gendot gitu ya. Jadi ternyata bisa menghasilkan gitu. Nah setelah kopinya tinggi, itu bisa juga nanam empon-empon. Jadi kayak jahe, kunyit. Dan aroma kopinya jadi berbeda ya? Iya bisa jadi gitu ya. Berarti kayak tumpang sari gitu ya? Iya. Kalau kami memang di Kiwari nggak monokultur gitu. Jadi tumpang sari atau polikultur, jadi makin beragam, alamnya makin bagus. Kita juga dapat income atau dapat pendapatan juga makin beragam juga, makin tinggi juga. Nah dengan semua apa yang kamu lakukan, apa perubahan kesejahteraan yang terasa atau terlihat di daerah pertanianmu ini? Pertama lingkungannya, kalau ngelihat asalnya susah air, sekarang ada beberapa sumber air. Terus kedua, kita pakai hewan juga, tadi ada luwak. Nah luwaknya ini animal welfare standard. Jadi dibayar sesuai UMR kan? Iya. Jadi ada sertifikasi Kementan dan animal welfare standar. Terus yang ketiga kesejahteraan petaninya. Jadi selain tadi lingkungan, hewan, petaninya itu seperti apa? Kita kan tadi beli ke kelompok juga, kita olah jadi itu Bang. Jadi harganya lebih naik, ada value added-nya lah ya, nah, itu. ada nilai tambahnya. Ini udah diproduksi? Udah diproduksi. Udah dijual di pasar? Sudah. Lewat online? Offline juga. Ekspor belum? Ekspor sudah. Oh sudah? Cuman sekarang sudah enggak gitu. Oh karena pandemi? Karena pandemi. Oke. Nah. Namanya Manglayang Carlina. Ya. Mereknya apa? Manglayang Carlina. Dari nama ibu saya Carlinanya. Oh. Jadi karena yang nanam pertama Manglayang ibu saya. Itu apa Manglayang? Manglayang daerahnya. Oh daerah. Jadi
single originnya. Oke. Atau Berarti kalau saya bikin kopi mereknya Mang Layang Cucu Sukaisi. Nama ibu saya. Namanya Ya, tapi Karlina. kan cucunya. Ini sellable kalau Karlina. Gitu. Iya. Sukaisi agak terlalu. Iya. Tapi ya saya nggak enak mau ngomong, kurang menjual. Nggak kualat nanti saya. Menjual. Tergantung bagaimana jualannya ya. Oke, jadi pasarnya itu di mana aja ini? Kalau Yang kebanyakan Jabodetabek, Oke. terus kita ke Banjarmasin, ke coffee shop gede gitu banyak. itu kan hulunya ya. Sekarang di hilir juga Oh, di bikin hilirnya. kafe ya. Iya, saya punya kafe 2 Di? di daerah Caringin Tilu. Oke. Nggak tahu lah Bang. Nggak tahu, nggak penting ya. Daerah, Pokoknya ada 2 daerah lah. wisata Daerah perkebunan. wisata. Oke. Di Cimenyan, Oke. ada 2, Kopi Kiwari sama Bumi Kiwari. Jadi kita olah sampai value edit yang paling tinggi kan segelas kopi kan, Iya. udah nggak bisa diolah lagi. Cuman value editnya ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kelompok di Kiwari Farmers Oke, gitu. dan saya dengar-dengar kamu sekarang udah merekrut sekitar 6 ya, petani milenial ya, anak muda semuanya ya. milenial. Anak muda. Oke. Nah, terakhir ini pesan-pesan terakhir. Bukan berarti kamu mau Pesan-pesan. pergi selama-lamanya, bukan. Maksudnya di acara ini, apa yang bisa kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang sampai hari ini masih ragu-ragu, masih khawatir ya, atau masih tidak berminat sama sekali untuk menjadi petani? Sesuatu yang bisa kamu sampaikan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan mereka bahwa petani itu tidak identik dengan kemiskinan dan penderitaan. Iya. Ya, jadi buat teman-teman petani milenials, jadi buat peran apapun di dunia ini, termasuk petani, harus dimulai sama passion, kecintaan, sama kebermanfaatan. Dan insya Allah rezeki mengikutin gitu. Dan petani itu banyak manfaatnya gitu. Dan Pak Rektor bilang tadi harus ada keberanian ya. Betul. Berani nggak ambil keputusan itu, dan kamu berani ya. Iya. Kita berikan aplaus untuk Irfan. Terima kasih Irfan. Ya, sampai banyak, jumpa ngopi-ngopi kita ya. Ya, pasti kan. Di 2 kafe yang aku belum tahu alamatnya itu. Ya. Iya, sampai jumpa. Makasih. Baik, Kang Emil. Ternyata kalau kita perhatikan, peserta dari program Petani Milenial ini tidak melulu laki-laki ya. Tadi kita sebelum acara ini dimulai, off air-nya itu Iya. tadi saya lihat ada petani lele perempuan ya. Dengan bangga dan bahkan suara yang menurut saya bergetar gitu ya. Dia menceritakan perjalanan bagaimana sampai dia bisa jadi petani atau peternak lele. Nah, artinya di dalam program ini mengakomodasi juga ya Iya. petani-petani milenial perempuan. Per hari ini datanya, karena programnya kan baru setahun ya, dari Maret ke Maret setahun, perempuannya baru 20%. 20%. Wah. Sampai di situ dulu, nanti Iya, Anda siap. jelaskan kriterianya dan mereka ini petani apa aja. Oke, Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Terima kasih Anda masih bersama saya, Andi F. Noya di acara Kick Andy, dan acara ini spesial karena direkam di kampus IPB Bogor. Dan topiknya adalah petani milenial. Masih bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil, tadi Kang Emil udah jelaskan ada 20% lah ya, sekitar 20% adalah petani milenial Perempuan, cewek, ya. perempuan. Nah, bisa dijelaskan soal ini? Ya saya kira tadi persepsi bertani itu kan outdoor activity gitu ya, kegiatan ruang luar yang mungkin persepsinya membutuhkan fisik yang lebih berat lah kira-kira begitu. Nah makanya kita perlu cerita petani-petani milenial perempuan untuk membuktikan ya bahwa pilihan-pilihan itu banyak. Kan contoh ya, dengan petani yang pakai greenhouse, kan sebenarnya nggak perlu banyak berinteraksi dengan ruang luar yang besar, karena dia berada di ruang semi indoor kan dengan teknologi. Atau memilih komoditas-komoditas yang persentuhan fisiknya mungkin tidak terlalu besar. Tapi apapun itu menurut saya sukses story dari petani-petani milenial perempuan perlu kita eksplorasi seperti yang tentu tamu kita ini ya, yang mengelola ikan, khususnya ikan lele ya. Nah jadi ikan lele ini
ternyata komoditas yang besar sekali pasarnya. Saya dapat data urusan ayam, kita masih besar pasarnya, sapi masih impor kan, telur. Jadi rata-rata kalau menurut saya dari statistik data kebutuhan, pangan ini masih besar sekali Bang Andi. Cuman karena tadi minatnya masih sedikit, maka masih ada berita-berita impor kan. Nah, mudah-mudahan dengan program ini suatu hari nanti kita bisa benar-benar menjadi bangsa yang swasembada karena anak-anak mudanya sudah berani kembali ke desa. Kenapa berani kembali ke desa? Ya karena pendapatannya sudah setara kota. Rumusnya hanya itu-itu aja. Jadi apapun kegiatan kita, saya ingin memastikan income mereka itu harus bisa setara dengan income di kota. Kalau itu berhasil, insya Allah konsep ini akan berhasil. Baik. Menarik, kalau gitu langsung aja kita sambut Yuli Yanti. Wah, tanda-tanda kita dapat sesuatu. Tunggu dulu, panggilannya Yuli atau Yanti? Neng Yuli. Neng, pakai Neng. Iya. Neng Yuli? Izin buka masker. Iya. Neng Yuli, kamu bawa apa tadi itu? Ya bawa gula semut. Oke, apa ini? Ini gula aren serbuk. Memang di kampungnya kalau nerima gula gitu gayanya. Oh gitu gaya. Supaya kamera langsung ke sini ya. Iya. Ini orang marketing ini. Oke, apa istimewanya produk ini? Ini produk kamu? Iya betul. Oke, coba ceritakan tentang produk ini. Siap. Ini kalau disebut istimewa memang luar biasa istimewa. Karena kalau di India pohon aren ini disebut dengan pohon dewa. Karena mulai dari akar sampai dengan pucuk itu sangat bermanfaat. Nah, salah satunya pemanfaatannya air niranya dibikin gula aren. Kalau di pasar luas, gula aren ini kan batokan ya atau ganduan. Nah, kita modifikasi gula aren ini menjadi serbuk supaya masyarakat juga lebih mudah untuk menggunakannya. Juga punya value tersendiri dari produk ini dan harganya lebih tinggi tentunya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan brown sugar itu ya. Betul, brown sugar. Kalau kita cappuccino kan ada 2 pilihan tuh. Iya. Gula putih atau gula. Saya pasti pakai yang ini. Iya. Iya. Harus dong. Harus. Produk asli Jawa Barat. Tapi ini menarik karena di desa saya yang tempat saya tinggal, saya juga ikut membantu ya petani-petani ini lewat BUMDes. Ya, dari yang tadinya pendapatan mereka per bulan tuh cuma 57 juta, setelah dapat bantuan, biasalah saya calling Pak Menteri, ya, Menteri Desa, bilang ada dana lain enggak selain dana desa? Ada Pak Andi, tergantung programnya. Begitu saya sebutkan, dapat bantuan 1 miliar 40 juta. Dan langsung dari 57 jadi 460 juta penghasilan desa dari ini. Ya. Tapi hari ini saya bahagia sekali karena ketemu petani milenialnya yang di sana udah tua-tua. Oke, silakan duduk. Siap. Alias kolonial. Ya, Neng Yuli. Jadi Neng Yuli, aku selalu penasaran kalau lihat anak muda yang mau kembali ke desa, pendidikannya. Pendidikanmu apa? Saya terakhir D3. Apa? Manajemen komunikasi. Oke, lalu bagaimana ceritanya kamu kemudian tertarik untuk jadi petani gula aren ini atau kalau di tempat saya namanya gula semut ya. Kemudian diolah kemudian jadi brown sugar untuk diedarkan. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya awal mulanya karena saya tinggal di kampung di daerah Bandung Barat, Pak, di mana potensi gula aren ini sangat tinggi. Di sana masyarakatnya mayoritas penghasil gula di daerah Sindangkerta. Tersebar sebanyak 36 hektar, di 36 hektar pohon aren, tanah itu pohon arennya sangat banyak lah, bergunung-gunung. Nah, tapi banyak sekali petani yang memang terfokus atau bukan terfokus, ya terkontrak oleh tengkulak-tengkulak nakal. Padahal gula semut ini atau gula aren ini prosesnya sangat panjang. Ini lahan-lahan milik warga desa ya? Ada tanah carik desa, ada perhutani, ada juga yang memang milik masyarakat di sana. Oke, stop sampai di situ. Saya agak terganggu ini. Kang Emil boleh pindahin ke saya aja. Soalnya ini cuma satu, kalau dia bilang silakan diambil, biarkan saya yang bawa pulang. Masih banyak. Minta maaf ya. Ini kan dia jabatannya tinggi. Sementara saya kan ini bakal dibagi nggak ini? Boleh. Boleh dibagi? Boleh, masih banyak, Pak.
Oh. Apalagi kalau dibeli juga. Masih banyak ya, udah saya berani taruh di sini lagi. Iya. Saya pikir satu-satunya saya lihat Kang Emil udah lihat-lihat begini, Enggak, lihat-lihat begini. Saya itu sudah terbiasa mengalah ke orang susah. Iya, iya. Jangan bilang orang susah, orang antusias. Iya. Antusias ingin memiliki satu komoditas yang dirasa berkualitas. Nah, gitu cara pandangnya, ya. Siap. Ini nasihat buat gubernur untuk ke depan. Nah, dengan apa yang kamu lakukan? Bisa cerita sedikit? Saya membentuk sebuah wadah atau komunitas social enterprise di mana bukan hanya berusaha tapi ada sosialnya. Jadi hasil daripada penjualan ini 5% kita kembalikan lagi untuk para petani dan masyarakat di daerah gitu. Baik untuk pengembangan kapasitasnya, untuk pengembangan sumber dayanya atau juga regenerasi daripada petani. Jadi Bang Abi Hungkul Pak, jangan saya aja yang jadi petani milenial, tapi harus ada regenerasi Kalau petani. orang tua profesinya apa dulu? Kalau orang tua, ibu saya mengurus rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau bapak buruh harian Pak, saya bukan lahir dari orang kaya yang memiliki harta yang memang langsung instan, tapi saya dididik dari bawah, dari nol. Bapak saya hanya seorang supir supir ikan, dan juga alhamdulillah beliau setelah jadi supir juga mengembangkan ikannya sendiri Pak gitu. Jadi punya tambak. Nah sekarang karena usianya sudah sepuh, jadi biarkan anak-anaknya yang membahagiakan ibu bapak. Gitu. Udah menikah sekarang? Sudah Pak. Oh sudah. Kalau pas lulus tadi D3 komunikasi, sempat bekerja dulu nggak di bidang lain? Bekerja Pak, Di bidang apa? Di kecamatan Pak, kantor kecamatan Cililin. Oh, kantor kecamatan, Ya. jadi staf di sana. Iya, jadi staf. Terus tiba-tiba balik kanan ngurus ini? Satu waktu Pak yang memang bukan habis ya, tapi tidak ada tidak ada waktu yang untuk saya bisa mengekspresikan diri, karena kan saya berangkat dari pagi jam 6, jam 5 pulang, karena kan jaraknya juga jauh. Nah, ketika saya mulai berpikir bagaimana caranya punya penghasilan juga yang setiap hari, kan kalau jadi honorer tiap bulan ya Pak, itu pun juga kan tidak tentu. Terusan ke depan katanya ada pengurangan honorer di tahun 2023. Nah saat itu saya memutuskan untuk resign Pak, dan mencoba menciptakan pekerjaan dan untuk juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman saya ataupun petani di daerah. Oke, sampai di sini dulu Kang Emil, karena kita mau lihat profil dari Neng Yuli berikut ini. Pemprov Jawa Barat memiliki misi untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan muda di Jawa Barat dan mengubah wajah pertanian menjadi segar melalui program Petani Milenial. Seperti yang dilakukan oleh Yulianti atau yang akrab disapa Neng Yuli. Perempuan asal Bandung, Jawa Barat ini merupakan founder kelompok usaha Gandrung Alam. Dimulai pada akhir tahun 2016 dari diskusi dan obrolan serius, Neng Yuli dan beberapa rekannya menginisiasi Gandrung Alam. Misi yang dibawa Neng Yuli adalah mengangkat ekonomi masyarakat yang berada di Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Ia bersama rekannya mengembangkan potensi yang ada di desa serta meningkatkan kemampuan usaha petani gula aren. Perempuan berusia 26 tahun ini menciptakan berbagai inovasi olahan produk gula aren seperti gula aren cair dan gula semut. Hal ini dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jerih payahnya berbuah manis. Inovasinya ini pun mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di desa serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Baginya, ia tidak malu apabila disebut sebagai tukang gula.
karena melalui gula aren, dirinya mampu mengeksplor diri dan bermanfaat bagi orang lain. Iya, ke Kang Emil dulu. Kang Emil, biasanya banyak anak muda yang juga memang tertarik untuk jadi petani ya. Tapi melihat situasi dan kondisi di mana kemudian soal penyediaan bibit ya, pupuk, perawatan, itu kan dianggap tinggi juga ongkosnya. Nah, dari program pemerintah Provinsi Jabar sendiri ada nggak bantuan-bantuan untuk memudahkan hidup para petani sehingga mereka bisa lebih sejahtera? Saya kira tadi Bang Andi, jadi negara itu menyediakan bantuan sesuai kebutuhan ya. Tiap tahun kita ngasih bibit kopi misalkan ya, kan kopi itu dimulai dari bibitnya dulu. Kalau dia bibitnya jelek ya nanti terlanjur bertahun-tahun hasilnya nggak maksimal. Nah kita ada program di bibit itu. Ada yang butuhnya teknologi permesinan misalkan, kayak tadi ya pakai mesin apa. Itu kita bantu mesinnya karena urusan di pertaniannya sudah selesai. Nah jadi program itu selalu ada dan kami berikan sesuai kebutuhannya. Apakah macetnya di penjualan, makanya kita sediakan forum off taker tadi. Ya, forum yang dijamin pembelinya karena pembelinya udah kita kumpulkan untuk jadi pembeli dan pembina langsung. Kalau masalahnya di perbankan ya ada BJB, permasalahannya di alat, kita hibah alat, masalahnya di benih, tadi kopi kita kasih benih juga. Jadi nggak sama Bang Adi, tiap kebutuhan masing-masing. Termasuk bantuan untuk kredit atau modal gitu? Ya, kita kredit ada sampai ratusan juta, ada yang rata-rata 50 juta untuk kur. Saya juga pengen tanya, pendanaan dari mana untuk memperbesar usaha? Untuk sementara ini masih dana sendiri Pak. Kemarin juga sempat ditawarkan oleh Dinas Perkebunan untuk mengakses kur. Tapi untuk saat ini sesuai dengan kebutuhan kita masih berputar di modal sendiri Pak. Dan Alhamdulillah juga tadi alat-alat yang tadi di video itu juga pemberian dari Pemprov Pak. Alhamdulillah dari Dinas Perkebunan. Dari mana? Di Dinas Perkebunan lewat Balai Benih Pak. Semua tadi udah dengar Pemprov, minta diulang. Saya kurang dengar Bang Andi tadi. Iya, saya juga kurang dengar tadi bantuan dari mana? Pemprov. Oh Pemprov, ya. Udah puas. Oke, jadi ada ya dukungan dari pemerintah provinsi. Nah ini pasarnya kemana ya, dijual kemana nih? Pasarnya kalau untuk yang kemasan ini lebih ke modern dan retail Pak. Kebetulan di Tasik sendiri, karena ini dari Tasik Pak, tadi kan dari Bandung Barat ya. Terus karena saya sudah nikah dan punya suami, saya harus ikut ke suami dan alhamdulillah juga di sana menggali potensi. Suaminya di Tasik? Iya di Tasik Pak. Dicerai aja supaya lebih mempermudah. Jangan dong, baru nikah kemarin Pak. Kalau mengganggu pendapatan per bulan? Untuk sekarang karena pandemi Pak di 10 juta Pak. Oh. Karena itu menurun? Menurun Pas Pak. sebelum pandemi? Awalnya itu bisa satu minggu bisa sampai 25 juta Pak. Oh di zaman sebelum pandemi. Nah manfaat yang dirasakan petani dengan apa yang Neng Yuli lakukan ini apa? Alhamdulillah peningkatan kesejahteraannya lah. Jadi yang tadinya bergantung ke tengkulak sekarang sudah tidak bergantung lagi. Tapi bukan tengkulak ini kan ada tengkulak nakal ya Pak, punten-punten bisinya ada tengkulak juga gitu kan. Tidak semua tengkulak jahat. Di sini kayaknya nggak ada tengkulak milenial. Ada tengkulak yang memang membayarnya dengan harga yang ringan ya, yang sangat murah gitu. Nah itu salah satunya. Kedua juga kan kualitas produknya juga lebih bagus karena kita modifikasi. Terus untuk packagingnya sendiri dan kita juga tidak hilangkan identitas dari petaninya sendiri karena ini petani Sukaratu di Kabupaten Tasikmalaya kita tetap angkat. Walaupun ada ceritanya, ada narasinya tetap ya. Di belakang juga kan ada amanat Galunggung yang kita tuliskan di belakang packaging ini. Ada puisi bahasa Sunda di sini. Coba dibacakan dulu oleh Gubernur. Yang bahasa Sundanya terlalu panjang lah ya. Tapi intinya terjemahan bahasa Indonesianya ini amanat Galunggung ya. Betul. Amanat dari leluhur. Ada dahulu, ada sekarang, tidak ada dahulu, tidak akan ada sekarang. Ada masa lalu, ada masa kini. Bila tidak ada masa lalu, tidak akan ada masa kini. Ada pokok kayu, tidak akan ada batang.
Bila ada tunggulnya tentu ada catangnya. Ada jasa, ada anugerah, tidak ada jasa, tidak akan ada anugerah. Nah ini kalimatnya dalam bahasa Sunda, tapi kalau diterjemahkan tentang kearifan lokal. Menghargai masa lalu, menghargai kerja supaya terkejar cita-cita di masa depan. Nah, Kang Emil kan banyak sekali bantu terutama UMKM ya, melalui Instagram atau media sosial ya, mempromosikan. Tapi ini kan salah satu gimmick pemasaran ya, dengan pantun, dengan menceritakan kearifan. Nah, seberapa pentingnya ini mumpung banyak anak-anak petani milenial yang mungkin, aduh gimana cara memasarkan produk aku dengan cara yang unik. Nah, narasi itu seberapa pentingnya? Nah, ini bedanya petani milenial dengan konvensional. Kelompok yang sekarang kita wisuda ini pasti punya akun media sosial. Saya setiap hari Bang Andi, itu mempromosikan 2 produk UMKM di Instagram story saya. Follower kan lumayan lah, 15 juta lah ya. Itu modal. Ya. Bukan, ceritanya itu setiap habis saya promosikan tiap hari, selalu nge-DM, Pak, kewalahan pesanan. Ya, karena banyak yang ini. Jadi poin saya sebagai pemimpin nggak hanya regulasi, nggak hanya bikin sistem, akun pribadi pun kan begitu ya. Kita gunakan, karena kebutuhannya ternyata bukan modal Bang Andi. Bukan modal, bukan alat, ternyata butuh promosi. Ya sudah, saya punya akun itu, saya promosikan dan hasilnya seperti itu. Jadi ini juga pasti akan ramai, akan sukses dengan promosi-promosi cara hari ini ya, yaitu menggunakan media sosial, e-commerce, dibanding jualan door to door. Di desa-desa Jawa Barat kan sekarang dilengkapi namanya Talisa, Pusat Digital Desa. Jadi warga desa dibukakan akun e-commerce-nya di balai desa. Sehingga ada merek sabun contohnya. Dulu omsetnya door to door hanya 10 juta, sekarang ratusan juta. Karena tetap tinggal di situ, tapi jualannya senusantara oleh e-commerce. Nah, itu hanya terjadi di era mereka, di era milenial, yang tidak terjadi di era orang tuanya. Jadi saya yakin ini pasti akan mendunia. Jadi tinggal di desa, rezeki kota, akses mendunia. bisnis mendunia. Nah, ada rencana ekspor? Kalau kemarin ini sampel-sampel sudah ke luar Pak, kayak ke Turki. Ke Cimahi, Terus ya yang terakhir ke Dubai gitu. Terus kemarin juga dari Unilever katanya itu mau diekspor, tapi masih belum ada jawaban. Cuman kalau yang ke Mesir itu udah masuk 50 kilo kalau nggak salah. Ya, lumayan ya. Ke Mesir diekspor ke Mesir. Mesir ya. Ini nanti problemnya adalah sertifikasi ya. Sertifikasi. Iya, karena di tempat saya juga sebenarnya produknya banyak, tapi sertifikasinya untuk ke negara-negara tertentu itu ketat sekali ya. Sehingga ya mudah-mudahan satu hari kita lihat apa yang kita saksikan produknya di sini sudah ada di berbagai negara ya. Amin. Oke, sukses Neng Yuli. Siap. Tentu ada satu hal yang aku ingin, karena tadi kan ini pejuang ya. Nah, kalau ceritanya gini kayaknya enak banget gitu ya, 10 juta, pernah 25 juta. Tapi tantangan terbesar atau terberat yang pernah dihadapi apa untuk bisnis atau usaha ini? Di tahun 2019 saya juga pernah rugi sampai dengan puluhan juta. Oh ya? Iya Pak, itu karena tadi adanya Tenang aja nanti diganti, sebutkan angka. tengkulak yang masuk Pak, itu sudah di packing 1 ton lebih tidak keluar semuanya, dan si petaninya juga malah lari ke tengkulak lain dengan harga yang memang beda sedikit, padahal itu kan hanya sebentar kalau kita continue. Nah di sana juga saya sempat ingin mengakhiri menjadi pengusaha gula, tapi di sisi lain selain daripada kebutuhan pribadi dan orang tua, di sana juga ada hak petani yang harus kita perjuangkan gitu. Terus boleh tahu rugi berapa? Itu sampai 80 Pak, 80 juta. Nah ini Bang Andi cerita-cerita ini penting. Ya. Kenapa? Untuk cerita kita kan mendaki gunung tadi ya. Iya. Dalam perjalanan sukses ke puncak itu selalu ada setback lah. Tapi kan ternyata setelah 2019 tidak menyerah ya. Iya. Tidak menyerah, kebetulan bangkit. alhamdulillah karena adanya program petani milenial ini di Kebun Jabar terus mendorong saya naik, kamu bisa. Dan akhirnya alhamdulillah yang tadinya ngedon kembali lagi berdiri, dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertahan menjadi petani milenial Gura Aren. Iya.
Ya, banyak sekali memang anak muda yang ingin sukses secara instan, Kang Emil ya. Kita lihat hari ini dia bikin usaha apa, dia berharap besok bangun tidur udah jadi miliarder gitu. Itu nggak ada, itu cerita-cerita dongeng semata. Harus ada proses, cuma prosesnya bisa dipercepat akselerasinya. Udah paling benar jadi petani milenial daripada jadi crazy rich, tapi ditangkap polisi ya. Iya. Betul. Ini organik, tumbuhnya organik ya. Iya. Memang jatuh bangun tadi ya, ini memang pejuang naik ke puncak gunung pasti ada aral melintang, tapi kalau memang ditekati ya, komitmennya tinggi, itu bisa sukses. Karena kalau kita belajar dari orang-orang sukses kan begitu ya, ada yang sampai 99 atau 900 kali jatuh bangun, akhirnya di usia 72 tahun baru dia sukses. Kentucky Fried Chicken. Oh iya. Oke, Neng Yuli terima kasih sudah berbagi cerita pada kami semua. Doa kami agar Neng Yuli sukses selalu. Sampai jumpa di Dubai. Sampai. Amin. Itu janji. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah untuk Neng Yuli ya. Baik, berikutnya Kang Emil. Ini lagi-lagi banyak saya yakin di antara teman-teman petani milenial yang antara pendidikannya dengan profesinya sekarang nggak nyambung. Tapi kan ini eranya era disruption ya, era di mana tidak lagi tanda kutip bukan nggak penting pendidikan, tapi tidak lagi mengikat kita. Kalau kita kuliah psikologi tadi disebutkan, nggak harus jadi psikiater atau nggak harus jadi expert di bidang itu, tapi bisa juga punya kegiatan termasuk jadi petani milenial. Saya arsitek jadi gubernur, kan nyambung kan. Contoh lah. Ya. Bang Andi dulu pendidikan apa? Kalau gitu berhenti aja jadi gubernur, stop aja. Itu udah salah kan, salah langkah kan? Oh enggak ya. Aku anak STM, jurusan mesin. Tuh, mesin kan. Mesin sekarang produksi. jadi ahli komunikasi. Tepuk tangan buat Bang Andi. Jadi nggak usah khawatir soalnya. Tapi hari ini kita akan dengarkan, karena tamu kita, petani milenial yang ikut dalam program ini, juga pendidikan dengan apa yang dia lakukan nggak nyambung. Tapi kenapa kok dia bisa atau dinilai sukses ya? Ikuti terus Kick Andy. Kang Emil, tadi kan kita udah ngobrol dikit bahwa banyak di antara petani milenial ini ternyata antara pendidikan dan apa yang dia kerjakan sekarang itu berbeda. Bagaimana Anda melihat anak-anak muda yang sekolahnya apa, jadinya apa, dan sukses? Ya, saya kira tidak semua yang namanya pendidikan itu tujuannya untuk mencari pekerjaan. Pendidikan itu kan mengubah pola pikir kita untuk bisa beradaptasi dengan masa depan. Nah, jadi ada yang pendidikannya cocok dengan pekerjaannya, ada pendidikan yang berbeda. Tapi dua-duanya menurut saya keberhasilan. Yang penting kan hidupnya bermanfaat ya. Bermanfaat sesuai jurusannya atau bermanfaat berbeda dengan jurusannya. Nah, nanti ini contoh, walaupun beda, saya yakin hidupnya bermanfaat karena sukses sebagai petani milenial. Ya, macam-macam. Makanya tadi dalam data kita itu ada psikolog, ada sastra, ada seni, yang dalam bayangan karir konvensional tentunya bukan pertanian gitu. Tapi ternyata mayoritas tertarik mengurusi pertanian, saya kira perlu diapresiasi pola pikirnya. Baik. Menteri Kesehatan kita juga lulusan fisika contoh kan. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi ya handicap untuk masuk ke bidang apapun juga. Betul. Setelah kita menyelesaikan pendidikan kita di bidang apapun juga. Sekarang pintu terbuka luas, tergantung apakah kita mau untuk berjuang di pilihan dan kita memberi manfaat dan buat memberikan masyarakat. manfaat buat banyak orang. Baik, kita sambut Ujang Margana. Ya. Asik, oleh-oleh lagi. Tapi bawang ini. Gimana Ujang? Iya. Ujang? Iya Pak. Sehat? Siap, alhamdulillah Bang, Ya, sehat. itu bawang buat saya atau buat Pak Ya, Gubernur? Boleh nanti buat Tentukan keduanya, pilihanmu. Pak. Iya. Oke. Silakan duduk. Silakan Kang Ujang. Ujang. Jadi, Kalau Ujang pasti orang Sunda. oh iya. Pak, asli. Ujang, jadi kamu petani ya? Betul Pak. Umur berapa sekarang? Umur sekarang 28 tahun 28. Pak. Iya. Jadi dulu lulusan apa? Dulu itu saya ngambilnya itu PC Pak. Administrasi Negara, salah satu Universitas Algipari di Bandung.
Oke, Iya. selesai. Selesai Sarjana. 2015, selesai. Sekarang petani apa? Sekarang ini petani bawang, Pak. Bawang aja? Bawang aja, ada juga kita petani kentang juga. Kentang itu kebetulan sudah masuk industri. Kalau kentang itu kita bermitra dengan Indofood. Oh, oke. Kentang itu ya buat potato. Sudah ada yang menampung ya, Ya. hasil produknya. Nah ini di wilayah mana nih? Ini itu ada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Pak. Ini tanahnya, lahannya milikmu sendiri atau? Lahannya itu kalau di sana itu kebanyakan itu lahan milik petani sendiri. Oh, petani. Ya. Ada berapa petani yang sekarang aktif membantu? Ya, kalau sekarang Ujang? ini kelompok tani juga, kita juga awalnya itu ya dari kelompok tani Pak saya itu. Oh, oke. Buat Kang kelompok Emil, tani lah setelah. sebelum kita lanjutkan, dulu sini. ada baiknya kita lihat siapa sebenarnya Ujang Margana ini. Ini dia tayangannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat sektor pertanian demi ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan mengajak para petani milenial. Ialah Ujang Margana, pria lulusan sarjana pendidikan ini tak ragu untuk menjadi seorang petani yang setiap hari bergelut dengan tanah dan cangkul. Di tanah kelahirannya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ujang melihat potensi besar di sektor pertanian. Kemudian ia pun berinisiatif untuk menggarap lahan pertanian bawang merah milik ayahnya. Setelah mendapat gelar sarjana pendidikan di tahun 2015, Ujang dan kakaknya bersama petani lainnya berupaya mendorong sektor pertanian dengan membentuk kelompok tani Tricipta. Dengan adanya kelompok tani ini, Ujang mampu meningkatkan produksi dan mengatasi kendala yang ada. Tidak mudah bagi pemuda berusia 29 tahun ini menjadi seorang petani. Perlahan dan pasti, pertanian Ujang pun semakin berkembang. Dari yang awalnya menggarap 1 hektar lahan, kini menjadi 30 hektar. Ujang tak pernah berhenti untuk belajar soal pertanian, meskipun ia bukan lulusan sarjana pertanian. Bagi Ujang, pertanian menjadi sektor menjanjikan bagi generasi muda, asal menjadi petani yang cerdas, mandiri, dan lestari. Selain mendapat keuntungan besar, juga membantu ketahanan pangan dan kelestarian. Ya, yang menarik tadi Kang Emil, dari awal kan Kang Emil bilang bahwa yang membedakan petani milenial dengan yang konvensional adalah memanfaatkan teknologi. Nah, tapi sebelum nanti ke sana cerita bagaimana pentingnya teknologi ini, Kang Ujang. Iya, ya. Bang. Kang Ujang ini kenapa memilih jadi petani? Ya. Petani bawang. Ya, pertama itu motivasinya itu kita ini melihat dari segi ini apa? Mungkin bisa dikatakan potensi daerah juga gitu. Okay. Potensi daerah itu yang ada di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan itu adalah sektor pertanian. Di mana sektor pertaniannya ini mungkin bisa dikatakan mungkin kategorinya itu mungkin bahan pangan kebutuhan nasional, di antaranya itu adalah bawang merah sendiri. Nah, setelah itu saya pada tahun setelah lulus studi waktu itu S1 di Universitas Algipari, kita membuat organisasi yang bernama Kelompok Tani Tricipta. Kenapa kita membuat Kelompok Tani Tricipta ini? Karena awalnya itu kita melihat keluhan-keluhan, biasanya itu para petani itu, kadang petani itu hanya fokus itu untuk bercocok tanam. Namun petani itu setelah hasil panen, nah petani itu bingung misalkan mau jualnya itu kemana. Nah akhirnya kita bentuk sebuah organisasi yang bernama Kelompok Tani Tricipta, dan pada tahun 2017 kita ini sudah mulai kalau itu bisa dikatakan kita ini sebagai optakernya. Optaker dari hampir 200 hektar saat ini yang kita kelola, hampir 300 petani Pak Gubernur sekarang itu yang kita bina, ya yang ada di Kecamatan Cimenyan. Nah kebetulan kalau misalkan untuk menjelang HBKN, Hari Besar Keagamaan atau Hari Raya apa itu, kita ini ikut andil juga dalam stabilisasi harga. Nah stabilisasi harga ini dalam rangka stabilisasi harga untuk mengamankan pasokan. Misalkan untuk tahun sekarang ini, dari Kementerian Pertanian itu kita suruh mengamankan itu 5.000 ton bawang merah untuk Jabodetabek. Nah, ini menarik Kang Emil.
Karena ini ada kaitannya dengan diundang Presiden ya, Betul. Pak Jokowi ya. Betul. Ini ada pengorbanan. Jadi jangan menganggap ini perjuangan aja, tapi ada pengorbanan. Pengorbanannya adalah ketika harga bawang lagi bagus-bagusnya, lagi tinggi-tingginya, Lagi, ya. mereka diminta untuk mengamankan ya, sehingga harga itu bisa turun, walaupun menderita ya. Tapi Yang ini penting di atas strategi BOP aja Pak kalau petani itu Pak. ini harga lagi misalnya 15.000 ya per Iya. kilo. Iya. Kamu dan para petani jual Ya, berapa? waktu itu Gimana, 2016 itu kejadiannya 16, itu, ya. angka di Jakarta itu per kilonya itu untuk bawang merah itu hampir 120.000 Oke. waktu itu. Sementara harga di tingkat petani aja waktu itu udah 30.000. Nah kami dari kelompok Tani Tercipta waktu itu datang dari Kementerian Pertanian suruh stabilisasi harga dengan harga 20.000. Itu sampai Jakarta, sampai Tanjung Priuk waktu itu. Kita pasok ke gudang Bulog waktu itu 2016, alhamdulillah aman Pak untuk pasokan. Tapi kenapa mau? Coba, ini kan Ya. ada pemikiran jangka panjang, ini Ya, menarik betul. sekali ya. Ini, jadi Oh, penyiramannya iya. itu sudah otomatis. Jadi HP gitu. dipijit, Dipijit, air nyala sendiri. air nyala sendiri. Coba, apa itu program desa digital? Jadi gini Bang Andi, kalau kita dengar digital, itu seolah-olah domain orang kota, betul kan? Seolah-olah desa jauh dari internet digital. Nah, visi Desa Digital Jawa Barat itu adalah ekonomi inklusif. Kalau, ini bayangannya ya, kalau kita internetkan infrastrukturnya, digitalkan desa, maka gap itu akan berkurang. Nah, buktinya ini, tinggalnya di desa, tapi Rezeki. jualannya bisa ke e-commerce Online, tadi ya. betul. Ada ke Tani Hub, kemana-mana. Pasarnya jadi luas. Ya, Iya. seperti teori tadi yang sabun 10 juta door to door konvensional menjadi ratusan juta karena penjualannya. Tapi ini lebih lagi, sudah penjualannya digital, alat produksinya pun pakai IoT atau Internet of Things tadi. Ya. Makanya suatu hari Bang Andi, kelompok ini nih, dalam puluhan tahun ke depan, nanti main HP-nya itu bukan sebagai alat komunikasi saja, HP itu sebagai alat produksi. Nah, Kang Ujang ini sudah Betul. membuktikan itu Ya, ya. Dan sudah, lebih Bang. efisien ya. Iya kebetulan. Baik, perubahan apa yang nyata yang terasa setelah adanya Ya. penerapan teknologi ya dengan cara Ya. penjualan atau marketing online itu apa Ya. perubahannya? Mungkin perubahannya itu kalau untuk dari segi biaya itu mungkin menekan biaya produksi kalau untuk aplikasi Habibie Garden ini ya yang paling utama itu. Terus mungkin yang keduanya itu kita dapat mengetahui juga misalkan tanaman ini kekurangan nutrisi, curah hujan, kecepatan angin. Jadi ada di satu aplikasi itu. Misalkan kalau tanamannya itu kekurangan nutrisi, jadi langsung kayak WA masuk aja gitu. Jadi kayak WA masuk lagi, jadi kita misalkan ini kurang pupuk, nah jadi kita beri lagi pupuk aja gitu. Oke, jadi kualitas produknya juga Betul, meningkat ya. Kang Ujang, Ya. pribadi penghasilan per bulan Ya. kalau boleh di-share Ya. berapa? Kalau sekarang ini 30 juta Ya, satu tuh. bulan itu. Alhamdulillah. Iya. Kebetulan. Tangan Kang Ujang. Iya. Setara orang kota bahkan ada yang masih 20-10 ya. Iya. Oke. Iya. Baik, nah sebagai closing statement ini dari Pak Gubernur berkaitan dengan hari ini kan kita mewisuda 1.249 petani milenial. Nah, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh petani muda yang ikut program ini maupun mungkin anak-anak muda yang menonton acara ini dan tertarik untuk ikut dalam program Ya, petani pesan milenial? saya sederhana. Indonesia Allah berikan kesuburan yang luar biasa, penduduk juga besar, dan masa depan yang tidak terpengaruh oleh pandemi, oleh hal-hal lain itu adalah pangan. Tapi kalau pangan dikerjakan dengan konvensional itu masa lalu. Kalau pangan dikerjakan dengan teknologi dan digital, itulah masa kini dan masa depan. Maka kalau Anda nanti lulus dari universitas, lihatlah bahwa masa depan tidak selalu di kota. Hari ini dengan 3 cerita tadi dan kesaksian Anda 1249, masa depan itu insya Allah ada di desa. Amin. Maka semangat tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia itu bukan suatu hal yang mustahil lagi, ya. Tapi tadi program ini adalah bukan program karpet merah yang langsung sukses, program yang masih panjang perjalanan, tapi jangan khawatir, negara dalam hari ini Pemprov Jawa Barat membersamai proses-proses perjalanan itu. Saya doakan kalau tahun ini ada 1.249 yang lolos dan berhasil, tahun-tahun depan meningkat, sampai suatu hari
petani mayoritas adalah anak-anak muda dan menjadi kedaulatan pangan. Karena kata Bung Karno bilang kan, ya, ciri negara yang berhasil kuncinya ada di kedaulatan pangan. Baik, terima kasih Kang Emil, terima kasih Kang Ujang ya sudah berbagi cerita pada kami dan tentu saja anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan saya juga mau berbagi kebaikan hari ini dengan membagikan buku bagi siapapun yang menonton acara ini dan ingin mendapatkan buku ini, Milenial Nusantara, maka Anda bisa mendapatkannya melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi menonton acara ini dari tengah, jangan khawatir juga, Anda bisa mengikuti episode kali ini dari awal di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di YouTube, Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada cara yang mudah, tinggal klik benihbaik.com, maka Anda bisa berbagi kebaikan kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Sebelum kita tutup, kita ikuti dulu wisuda petani milenial angkatan 2021 hari ini, dan semoga ini adalah babak baru dari citra pertanian Indonesia, di mana anak-anak muda kembali ke desa untuk menjadi petani. Silakan kita siapkan stage ini untuk wisuda. Nanti saya mengundang 2 wisudawan lainnya dan tadi narasumbernya untuk naik ke atas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Angkatan 2021 Petani Milenial Jawa Barat secara resmi diwisuda. Tepuk tangan. Teman-teman yang lain silakan, kalau mau pakai sudah boleh pakai jaketnya atau rompinya, silakan teman-teman bersama-sama. Silakan dipakai. Teh Yuli. Yang di depan ini tampaknya sudah diwisuda sebelumnya ya. Gitu. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk petani milenial. Kang. Siap. Dan teman-teman Ya, siap. di rumah masing-masing silakan juga mengenakan rompinya. Kenal gini? Sebagai tanda bahwa hari ini teman-teman adik-adikku tercinta sudah diwisuda sebagai petani milenial. Siap, punten ya. Ada topinya juga. Iya, Bang. Iya. Jadi nanti kalau ke sawah pakainya begini nih ya. Cocok sama rambutnya. Iya, dan yang terakhir tadi. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk teman-teman yang mewakili 1249 petani milenial yang diwisuda hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, itu tadi puncak dari episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya sampai jumpa di episode berikutnya. Iya, selamat. Sampai jumpa. Yuli. Baik, ini merupakan sesi kedua kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya. Berkenan untuk bisa berfoto bersama. Bang Andi juga kita akan undang untuk bisa berada di area bawah. Jadi petani itu keren. Angkat tangannya, kepalkan tangannya untuk Jawa Barat, untuk Indonesia. 3, 2, 1. Kepalkan tangannya, boleh kepalkan tangannya. Siap, Jabar. Lebih keras lagi, Jabar. Yang terakhir boleh gaya bebasnya, siap semuanya teman-teman. 3, 2, 1. Lebih heboh pakai suara 3, 2, 1. Terima kasih banyak, boleh berikan tepuk tangannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Gubernur Jawa Barat sudah berkenan hadir, kemudian juga Wakil Bupati yang sudah hadir. Terima kasih banyak Pak. Kami akan persilakan untuk bisa melanjutkan seluruh rangkaian acara berikutnya. Dan tentu saja Rektor IPB kami ucapkan terima kasih. Bang Andi F. Noya juga kita ucapkan terima kasih atas sesi yang sangat istimewa. Tim dari Metro TV kami ucapkan terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangannya tim untuk Metro TV.
Jabar. Terima kasih banyak sekali lagi. Tentu saja ini dia sebuah kebersamaan yang sangat istimewa. Desa digital dengan petani milenial, kesejahteraan akan bergeser, tidak hanya didominasi oleh pekerjaan di kota, tapi juga bisa bergeser di desa asal menguasai teknologi. BJB